Selamat pagi, siang atau sore, Bapak Chandra. Di sini saya akan menjelaskan tentang, di sini saya akan mempresentasikan tugas untuk tugas manajemen pemasaran khusus bagi sama perusahaan. Itu sejarah Nike semula dari brand yang dikenal dengan nama Blue Ribbon Sports di Oregon, Amerika Serikat. Nike didirikan pada tahun 8 Januari 1994 di Oregon oleh Philip Knight dan Billy Bowman. Philip Knight adalah pelari menengah dan Billy Bowman merupakan pelatih. Kemudian, keduanya berkolaborasi untuk meningkatkan performa dengan memperbaiki sepatu. Blue Ribbon Sport pada awalnya merupakan distributor dari sepatu dari Jepang yang bernama Onitsuka Tiger hingga tahun 1971. Setelah selesai dengan Onitsuka Tiger, muncullah merek Nike yang dicetuskan oleh Jeff Johnson. Asal-usul nama Nike. Nama Nike diambil dari sejarah bangsa Yunani. Nike adalah nama dari dewi Nike yang merupakan lambang kemenangan atau keberhasilan. Filosofi itu diambil dari Philip dan Billy yang mempresentasikan kemenangan yang ada dalam Nike yang mereka kembangkan. Logo Nike sendiri mirip dengan centang yang dikenal dengan istilah swoosh. Logo tersebut adalah karya dari mahasiswa desain grafis Caroline Davidson dari Portland State University. Inspirasi logo swoosh tak lepas dari sayap Nike dan maknanya mengarahkan pada kecepatan dan inovasi Nike yang diberikan pada pertama adalah Nike Air Vapor Flyknit. Semenjak kehadiran platform Air 40 tahun silam, desainer Nike memerlukan pusat dan karet sebagai pembatas udara dan yang berfungsi sebagai penopang dan cengkeraman tersebut dapat dihilangkan untuk menciptakan rasa efisiensi tinggi bagi pelanggan. Cukup dengan Nike Flyknit pada ujung sepatu dan Nike Air Vapor Max yang akan mengimajinasikan kembali bagaimana sebuah alas kaki dibuat dan dapat menawarkan suasana paling alami yang dapat menawarkan pengalaman paling alami yang pernah diciptakan. Nah, yang kedua, inovasi yang diberikan Nike pada sepatu yaitu Nike Hyperadapt 1.0. Hyperadapt adalah inovasi yang pertama yang menggunakan konsep tali sepatu adaptif yang memberikan ukuran yang pas dapat disesuaikan dengan kebutuhan pertandingan. Nike Hyperadapt 1.0 akan tersedia secara eksklusif melalui aplikasi Nike Plus. Nah, yang ketiga, Nike Anti-Clap Traction. Lumpur adalah lawan dari kecepatan. Nike Anti-Clap Traction membantu mencegah lumpur melekat di bawah struktur bola dengan polimer baru yang adaptif. Teknologi premium cengkraman ini menjaga pemain agar tidak tergelincir dan mengatasi kelebihan ban yang dapat menghambat kemenangan dan menawarkan kualitas tanpa gangguan di skala kondisi. Keempat, Nike Flyknit. Kombinasi antara benang dan teknik rajut digital yang membuat Flyknit terpilih menawarkan para atlet opsi yang lebih kuat dan lebih tahan cuaca. Nike terus bereksplorasi dengan kemungkinan terbatas dari teknologi inovatif untuk memecahkan
masalah terbesar dalam dunia olahraga. Cara Nike fokus produk tapi juga tetap menghibur. Nah, cara Nike melakukan uji pemasaran. Yang pertama, Nike tidak hanya fokus pada produk, tapi juga menginspirasi. Dalam memasarkan produk Nike, Nike sangat jarang memperlihatkan produknya secara gamblang. Cara Nike melakukan strategi pemasaran dengan cara membangun emotional branding pada konsumennya. Dengan emotional branding, setiap pemasaran yang mereka lakukan akan menciptakan rasa penasaran, lalu akan muncul kebutuhan konsumen untuk memerlukan produk itu. Dan konsumen akan berpikir bahwa dengan hanya Nike, masalah dapat terselesaikan. Nike juga mendorong konsumennya untuk menghilangkan kata "item" dengan tagline yang mereka buat dengan kata "just do it". Lalu, cara Nike melakukan pemasaran yang kedua adalah membuat iklan yang dibicarakan banyak orang. Strategi pemasaran yang Nike gunakan memang ingin membuat iklan yang seru. Bahkan, Nike rela mengajak atlet-atlet kelas dunia untuk menjadi bintang iklannya. Iklan yang membuat mereka sukses dibicarakan bahkan dibagikan banyak orang. Salah satunya adalah You Can Start Us, di mana mereka menggunakan lebih dari 4.000 dengan rekaman dari 24 jenis olahraga yang menayangkan 36 pasangan atlet dengan seri split screen dinamis. Lalu yang ketiga, memiliki dampak sosial untuk lingkungan sekitar. Konsumen akan lebih senang dan lebih merasa bernilai ketika mereka tahu bahwa pembeliannya memiliki dampak positif terhadap lingkungan dan masyarakat. Maka dari itu, Nike mengadaptasi strategi pemasaran ini dengan cara menjalin kerjasama dengan beragam komunitas di Amerika dan seluruh dunia. Contoh komunitas yang dibangun Nike adalah Nike membangun komunitas Detroit, yaitu kota yang memang sedang berjuang berkembang kembali setelah mengalami kebangkrutan dan kesulitan ekonomi selama bertahun-tahun. Lalu yang cara keempat itu mereka selalu berinovasi secara konsisten. Nike tidak pernah berhenti intinya melakukan inovasi. Mereka bahkan mengaplikasikan beragam teknologi dan fitur-fitur canggih untuk ditaruh pada tipe-tipe sepatunya. Misal Nike Air Max yang menggunakan teknologi aerosol, kebijakan untuk menciptakan rasa nyaman dan mengurangi resiko cedera pada penggunanya. Tidak berhenti di situ, mereka juga mulai mengembangkan inovasi lainnya seperti aplikasi Nike Plus, jam tangan, dan lain-lain. Nah, ini gambaran pada contoh produk jam tangan Nike. Untuk yang keempat itu Nike melakukan kolaborasi dengan brand-brand besar lainnya. Seperti brand-brand besar lainnya, walaupun Nike sudah sangat gede, tapi mereka tetap berusaha untuk terus berkembang dan meraup keuntungan berkali-kali lipat setiap tahun. Salah satu pemasaran yang mereka lakukan adalah dalam hal ini mereka melakukan kolaborasi dengan brand-brand besar lainnya seperti Nike bekerjasama dengan Apple dengan produk varian iPod. Melalui strategi ini, mereka dapat meraup keuntungan dengan kolaborasi Nike iPod pada tahun 2006 saja. Mereka dapat menaikkan profit sebanyak 8,1% dalam waktu 6 bulan saja.
Lalu untuk case yang pertama, untuk masalahnya itu tidak itu ada yang bernama Eric Cantona yang mereka sponsori. Walau ia telah dihukum karena melakukan tendangan kungfu pada Matthew Simpson, Nike tetap melakukan klarifikasi tentang kasus Eric Cantona melalui Simon Taylor. Yaitu Simon Taylor mengatakan, kami menyesali segala tindakan kekerasan dengan melarang. Eric tahu bahwa apa yang ia lakukan salah dan kami tidak akan membenarkan cara apapun. Lalu untuk case kedua itu pada mulanya itu adalah suatu produk Air Max One Quick Slip Fork dirilis untuk merayakan hari kemerdekaan Amerika Serikat. Namun karena motif bendera Red Rose tersebut pada produk Air Max One Quick, Nike justru kebanjiran hujatan dari kereta Air Max Quick Fork yang mengandung unsur ofensif ini berawal dari laporan atlet American Football Colin Kaepernick. Kaepernick adalah bintang NFL yang disponsori Nike sejak tahun 2011 dan pada 2018 Colin Kaepernick dijadikan duta kampanye 30 tahun Just Do It. Kaepernick menolak menyanyikan The Star-Spangled Banner di salah satu laga NFL sebagai bentuk protes terkait penembakan kulit hitam oleh polisi kulit putih. Lalu untuk pertanyaannya, kenapa Nike tidak melakukan pemecatan pada Eric Cantona? Perlakuannya yang bisa mengakibatkan rusak nama besar perusahaan Nike. Yaitu karena alasan Nike tidak melakukan pemecatan terhadap Eric Cantona, tentu tidak semua perusahaan itu seberani Nike. Namun alasan Nike tidak memecat Eric Cantona karena Nike paham bahwa Cantona memiliki langkah yang bisa menjadikan aset mewah yang dimiliki Nike. Selain itu, Cantona benar-benar jadi contoh bagus untuk atlet profesional. Bahkan jika Eric Cantona ini akan melakukan sebuah teknik baru yang jika atlet lain mencoba itu, Eric Cantona bisa melakukan itu dengan lebih cepat dan lebih mudah memahami. Lalu untuk jawaban dari nomor 2, kenapa Nike bersikukuh menjadikan Kaepernick duta 30 tahun agar Just Do It? Nike bersikukuh tetap menjadikan duta 30 tahun Just Do It karena Nike sudah melakukan perencanaan matang menurut untung rugi jika melakukan Kaepernick pada 30 tahun Just Do It, karena bagi mereka yang mengecam Nike itu justru berbeda. Karena menurut Benjamin Albright melalui akun Twitter pribadinya, dia menulis bahwa Anda melakukan perlengkapan Nike tidak merugikan Nike sama sekali, yang justru memberikan mereka gratis. Mereka menjual barang mereka lebih banyak karena kampanye itu. Dan tidak hanya itu, menurut Lisa Marian, Presiden Million Association Branding Compensatory yang meminjam riset dari Hugo, Maria menyebutkan bahwa Kaepernick populer di kalangan Nike sebanyak 46% dibandingkan masyarakat umum
74%. Maka dari data ini menunjukkan bahwa untuk tetap Kaepernick itu memiliki potensi lebih besar. Kaepernick itu dirasa pantas untuk dijadikan duta di kabupaten Jasper karena tingkat kepopulerannya untuk Nike lebih besar dibandingkan bila Kaepernick itu lebih menguntungkan bila tetap dijadikan duta di kabupaten Jasper dibandingkan dikarenakan kepopulerannya dia itu lebih besar dibandingkan dengan jika lebih besar 46% dibandingkan masyarakat umum yang tidak suka pada Kaepernick, yaitu sebanyak 34%. Mungkin itu presentasi yang dapat saya berikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak salah dan kurangnya. Terima kasih.